Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini kami dari kelompok 4 yang beranggotakan 1 Alfa Terano dengan 530 40200 110, 2 Ilma Lulu Ilmu Fida dengan 530 40200 111, 3 Kriko Rasiko Alifa dengan 530 40200 112. Di sini kami akan menjelaskan tentang konsep sikap ataupun attitude. Sebelum kami menjelaskan tentang apa itu sikap ataupun attitude, kami akan menerangkan tentang peta konsep terlebih dahulu. Yang pertama, pengertian sikap. Kemudian yang kedua, struktur pembentuk sikap. 3, tingkatan sikap. Kemudian yang keempat, pengukuran sikap. Yang kelima, faktor pembentuk sikap. Baik, pengertian sikap. Sikap atau disebut juga dengan attitude, yaitu sikap terhadap objek tertentu yang disertai dengan kecenderungan untuk bertindak sesuai dengan sikap terhadap objek tadi. Atau dengan kata lain yang lebih singkat, sikap atau attitude ialah sikap dan kesediaan bereaksi terhadap suatu hal. Menurut Thurston, sikap adalah suatu tingkatan afeksi baik yang bersifat positif maupun negatif dalam hubungannya dengan objek-objek psikologis. Afeksi yang positif yaitu afeksi senang, sedangkan afeksi negatif seperti afeksi yang tidak menyenangkan. Dengan demikian, objek dapat menimbulkan berbagai macam sikap, dapat menimbulkan berbagai macam afeksi pada seseorang. Sikap manusia merupakan prediktor yang utama bagi perilaku atau tindakan sehari-hari. Meskipun masih ada faktor-faktor lain, yakni lingkungan dan keyakinan seseorang, hal ini berarti bahwa kadang-kadang sikap dapat menentukan tindakan seseorang. Tetapi kadang-kadang sikap tidak terwujud menjadi tindakan. Pertimbangan akan segala dampak positif dan negatif, suatu tindakan turut menentukan apakah sikap seseorang menjadi tindakan yang nyata ataukah tidak. Dengan kata lain, di samping sikap, faktor utama lain yang mempengaruhi tindakan dari seseorang adalah norma sosial. Struktur pembentukan sikap. Pada umumnya, sikap memiliki 3 komponen penting dalam pembentukan struktur sikap, yaitu yang pertama komponen kognitif. Komponen kognitif atau komponen perspektual yaitu komponen yang berkaitan dengan pengetahuan, pandangan, keyakinan, yaitu hal-hal yang berhubungan dengan bagaimana seseorang mempersepsi terhadap objek sikap. Yang kedua, komponen afektif. Komponen afektif atau komponen emosional yaitu komponen yang berhubungan dengan rasa senang atau tidak senang terhadap objek sikap. Rasa senang merupakan hal yang positif, sedangkan rasa tidak senang merupakan hal yang negatif. Komponen ini menunjukkan arah sikap, yaitu positif atau negatif. Kemudian komponen yang ketiga yaitu komponen konatif. Komponen konatif atau komponen perilaku atau action komponen, yaitu komponen yang berhubungan dengan kecenderungan bertindak terhadap objek sikap. Komponen ini menunjukkan intensitas sikap, yaitu menunjukkan besar kecilnya kecenderungan bertindak atau berperilaku seseorang terhadap objek sikap. Kemudian ada pengukuran sikap. Dalam pengukuran sikap ada beberapa macam cara yang pada garis besarnya dapat dibedakan secara langsung maupun secara tidak langsung. Secara langsung yaitu subjek secara langsung dimintai pendapat bagaimana sikapnya terhadap sesuatu masalah atau hal yang dihadapkan keduanya. Dalam hal ini dapat dibedakan langsung, yang tidak terstruktur, langsung, ataupun yang berstruktur. Kemudian ada beberapa macam pengukuran sikap. Yang pertama, pengukuran sikap secara langsung tak berstruktur. Pengukuran sikap secara langsung tak berstruktur ini merupakan cara pengukuran sikap yang cukup sederhana, dalam arti tidak diperlukan persiapan yang cukup mendalam guna mengadakan pengukuran sikap tersebut bila dibandingkan dengan cara-cara lain. Kemudian yang kedua, pengukuran sikap secara langsung yang berstruktur. Pengukuran sikap secara langsung ini merupakan pengukuran sikap yang dilakukan oleh beberapa ahli seperti Bogaardus, Likert, Thurston. Kemudian ada pengukuran sikap secara tidak langsung.
Pengukuran sikap secara tidak langsung yaitu pengukuran sikap menggunakan alat-alat tes, baik yang proyektif maupun yang non-proyektif. Misal, dengan tes Rorschach TAT dan dengan analisis yang cukup rumit. Peneliti dapat mengetahui bagaimana sikap seseorang terhadap keadaan sekitarnya. Pengukuran sikap secara tidak langsung ini begitu kompleks dan begitu rumit yang biasanya dibicarakan dalam rangka pembicaraan rangkaian tes. Kemudian ada faktor-faktor pembentuk sikap. Faktor-faktor pembentuk sikap terbagi menjadi dua. Yang pertama, faktor internal. Yang kedua, faktor eksternal. Faktor internal yaitu bagaimana individu menanggapi dunia luarnya yang bersifat selektif. Ini artinya bahwa apa yang datang dari luar tidak semuanya diterima oleh individu tersebut, melainkan individu tersebut menyeleksi beberapa sifat-sifat dunia yang harus diterima maupun ditolaknya. Hal ini berkaitan erat dengan apa yang telah ada dalam diri individu dalam menanggapi pengaruh dari luar tersebut. Faktor internal terdiri atas faktor fisiologis dan juga psikologis. Kemudian yang kedua, faktor eksternal. Apa sih faktor eksternal? Faktor eksternal yaitu hal-hal atau keadaan yang ada di luar individu yang merupakan stimulus untuk membentuk atau mengubah sikap individu tersebut. Dalam hal ini dapat terjadi dengan langsung, dalam arti adanya hubungan secara langsung antara individu dengan individu yang lain, antara individu dengan kelompok, antara kelompok dengan kelompok. Di samping itu dapat secara tidak langsung, yaitu dengan perantara alat-alat komunikasi, misal media massa, baik elektronik maupun non-elektronik. Mungkin kurang lebihnya dari kami, mohon maaf bila ada tutur kata yang salah ataupun kurang berkenan di hati kalian. Saya cukupkan sampai sini pengertian sikap ataupun attitude. Kurang lebihnya mohon maaf. Wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.